biasa ini. UGM nih bos, senggol dong. Ini lulusan UGM berarti sama kayak Pak Anies gitu kan, Pak Ganjar gitu Ada lah. calon presiden ya. Iya, Amin. sama kayak Pak Mahfud itu juga UGM nggak sih? Kayaknya iya ya. Iya betul. Iya UGM Iya. juga. Benar. S2-nya, S2 S3 di Ya, UGM. kayaknya semua orang-orang pembesar di negeri ini lulusan UGM, bos. Ya Kampus kita rakyat doakan ya. nanti Kak Pipit ini bisa jadi ya minimal menteri lah, menteri sosial, ya kan? Nanti Ya, bagi-bagi bungkusan amin. tiap gannya hari Jumat guys, mulai hari Senin, Senin untuk para pemuda yang pengangguran, Selasa untuk siapa gitu kan? Ya oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Naksot Walala. Ya, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan program yang masih sama seperti yang dulu, yaitu Trapot Lala Podcast. Selalu ada inspirasi untuk kamu. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini bintang tamu kita luar biasa ya guys. Beliau ini seorang co-founder dari berbagai macam organisasi, komunitas gitu ya. Jadi kami mendatangkan beliau ini sangat agak kesulitan gitu karena emang aktivitas beliau ini luar biasa padat guys. Jadi beliau ini di samping co-founder juga aktivitasnya ya banyak lah, padat gitu lah. Jadi pada kesempatan kali ini Trapot berkesempatan mengundang beliau dan ini kita bersyukur banget gitu kan. Nanti kita menggali ilmu dari beliau kira-kira seperti apa di dunia baik itu penulisan ataupun di keorganisasian yang lain gitu. Oke, langsung saja kita sapa beliau karena beliau insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita gitu ya. Bentar. Ya, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Kak Lasyo. Ini saya panggil Kak aja ya biar lebih akrab, biar lebih enak gitu ngomongnya ya. Ya, Kak Oke. aja masih muda juga kok. Iya. Oke, ini saya panggilnya Kak Fitri apa Kak Pipit ini? Dikit. Oh Kak Pipit gitu ya. Oke, biar ini pemirsa yang di rumah biar semuanya pada kenal, mungkin ya kenalan lu sebentar lah gitu kira-kira profilnya seperti apa. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Kak Nasyo atas undangannya yang luar biasa. Saya jadi tersanjung di sini. Baik. Oke, selamat malam semuanya, pemirsa Nasyo Lalala gitu ya. Nah, jadi perkenalkan, salam kenal, nama lengkap saya Fitria Kusum. Kalian bisa panggil saya Pipit, Fitri, terserah dah. Pokoknya yang nama-nama baik saja itu adalah doa. Kalau asal ya, saya sebenarnya asli dari keturunan Madura ya, tepatnya jauh dan di sana yang paling ujung timur. Kalau kalian tahu mungkin ada pulau dan masih nyebrang lagi gitu. Jadi saya masih tinggal di sebuah pulau ya, tapi bukan Pulau Tiga sih. Jadi tepatnya itu namanya Pulau Sapudi. Nah mungkin kalian kalau yang nggak tahu pulau saya bisa searching untuk Pulau Sapudi. Nanti di sana ada pulau di sebuah kabupaten, tepatnya di ujung timur Madura. Nah, untuk saat ini domisili saya di Sidoarjo ya, dan aktivitas saya karena saya masih fresh graduate ya, baru lulus master tahun ini gitu, dan ya masih berkegiatan di komunitas saja gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Naso, saya sendiri sebagai founder dari komunitas GBB Indonesia, jadi Jumat Baik Berbagi, dan juga diamanahkan sebagai co-founder dari Komunitas ID atau disingkat KMI ya, Komunitas Menulis Indonesia. Wah, luar biasa ini ya. Luar biasa ini ya guys. Kita melihat kurikulum vitae beliau ini ngeri-ngeri sedap ya guys. Ternyata beliau ini baru saja lulus itu S2 ya Kak. S2 Pak S3 ini. S2, Mas S2. Wah, S2 ini. Ini pada ketir-ketir ini pemirsa ini yang masih S1 kayak saya. Saya mesti juga belajar. Iya, luar biasa. Iya Kak, menarik sekali nih ya dari kurikulum vitae dari beliau ini yang tadi ya dikatakan bahwa berasal dari Pulau
Madura, tepatnya di apa tadi? Kami yang Sapudinya ya. Di Sapudinya luar biasa. Dan sekarang beliau stay-nya di Surabaya guys, di Sidoarjo gitu. Oke, tadi saya mendengar ada 2 ini Kak yang Kakak sebutkan tadi, ada 2 komunitas apa organisasi ya? Komunitas ya. Jadi ada 2 komunitas, ada JPB Indonesia dan juga komunitas menulis Indonesia ya. Nah, ini menarik sekali ini. Jadi biar pemirsa semua biar tahu gitu loh Kak. Apa sih JPB Indonesia gitu, apa sih komunitas menulis Indonesia itu seperti apa. Nah, mungkin kita bahas yang JPB dulu. Nah, JPB Indonesia ini apa sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, komunitas GBB Indonesia ya tadi sudah saya spill gitu ya. Jadi kepanjangan dari GBB itu sebenarnya Jumat Baik Berbagi. Jadi komunitas ini merupakan komunitas yang mewadahi para volunteer sosial nih ya. Jadi saya bangun mulai dari tahun 2020. Tahun 2020 itu pada saat pandemi ya, tapi 3 bulan setelah pandemi kalau nggak salah itu saya bangun komunitas GBB Indonesia. Jadi asalnya itu sebenarnya nggak sengaja Kak. Nggak sengaja langsung tiba-tiba saya ingin mendirikan GBB itu enggak. Jadi memang sebelumnya waktu S1 ya di S1 tadi kan di Purwokerto ya, di Unsut gitu. Mungkin teman-teman sudah ada yang sebagian tahu. Kalau yang di Unsut itu saya mendirikan komunitas juga. Kebetulan saya juga foundernya, komunitasnya itu Laskar Panti. Jadi fokus ke pendidikan edukasi di panti-panti, anak panti gitu. Tapi setelah S2 karena saya juga masa pandemi ya S2-nya ya, ikutan yang masa pandemi itu awal-awal masuk, saya merasa ingin ada kegiatan lebih gitu, ada kegiatan sosial lagi di luar kampus gitu. Dan nggak sengaja pada hari Jumat, saya dan teman saya berdua ini ya dengan komunitas saya lewat di apa ya, lewat di trotoar kampus gitu lah pokoknya ada di UGM gitu. Biasanya banyak tuh kalau setiap Jumat tuh orang-orang yang dari Minta-minta gitu. minta-minta lah, nggak tahu itu dari mana sebenarnya asalnya ya, tapi setiap Jumat itu pasti selalu ada gitu. Entah itu memang asli orang Jogja atau kan saya juga belum memahami ke sana gitu, karena kadang juga mungkin ada yang di luar Jogja juga sih. Nah disitulah akhirnya saya tertarik untuk berbagi gitu. Awalnya ya berbagi nasi nih, dan kebetulan pas hari Jumat gitu. Pas hari Jumat saya berbaginya dengan teman saya. Terus kenapa saya berpikir gini, kenapa nggak dirutinkan aja ya kegiatan ini, apalagi kan sedekah hari Jumat itu merupakan salah satu waktu yang baik gitu ya di antara waktu yang lainnya juga kan. Iya, ya udah akhirnya kami putuskan di tahun 2020 itu dibentuk awalnya cuma Jogja aja. Awalnya saya bikinnya GBB Yogyakarta gitu. Tapi ternyata alhamdulillah gitu antusias dari teman-teman, dari volunteer gitu. Dari ternyata tuh ya gabung tuh nggak cuma yang dari Jogja, tapi dari luar kota juga. Itulah salah satu kekuatan dari media sosial gitu mungkin ya. Setelah saya tanya kok bisa tahu GBB, ternyata mereka searching, googling dari Instagramnya GBB Indonesia gitu. Artinya mereka gabung jadi volunteer dan juga ada yang jadi donatur. Jadi di kami itu ada yang cuma jadi volunteer aja, atau jadi dua-duanya, atau cuma jadi donatur. Dan fokus kegiatannya berbagi ya sosial. Tapi berbaginya itu kami fokusnya ke lansia duafa dan anak yatim. Oke, baik. Terus kegiatannya apa aja ya, kegiatannya belusukan, benar-benar belusukan. Kami belusukan nggak cuma di daerah Jogja ya, jadi kayak kalau yang waktu masih saya kuliah di Jogja ya memang daerah Jogja yang diprioritaskan. Daerah Jogja sekitarnya seperti Jogja, Kulon Progo, Gunung Kidul gitu, terus sampai ke Magelang juga kita motoran gitu sama volunteer cari sasaran yang mau dibantu kayak gitu sih lebih tepatnya. Oke, menarik ini Kaus ya. Ya ini saya potong dulu Kak. Ini saya mau tanya dulu ya. Ini kan kalau saya melihat di Surabaya sendiri, ini kayaknya ada juga yang program-program seperti itu. Nah ini saya mau tanya dulu, itu bagian dari JBB Indonesia atau memang komunitas yang kayak begitu itu sebenarnya banyak gitu loh? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Karena saya melihat itu ada gitu loh, kayak setiap hari Jumat gitu bagi nasi gitu.
Bahkan ini kebetulan karena saya di lembaga pendidikan gitu ya, ada wali murid gitu, wali murid kayaknya kok bikin status gitu loh, bagi gitu tiap hari Jumat. Nah ini yang mau saya tanyakan, apakah itu bagian dari JBB Indonesia yang jenengan kelola gitu loh? Bisa dijelaskan? Oke. Sebenarnya untuk komunitas yang sama yang mirip dengan kami itu banyak gitu ya. Bahkan ada yang sudah lebih tua gitu ya. Nah, parah sih gitu, itu masih newbie gitu, masih pendatang baru. Tapi sebenarnya di Surabaya sendiri tuh ada gitu. Surabaya juga ada cabangnya gitu. Termasuk karena saya sendiri sekarang sudah ada di Surabaya, jadi kami fokus juga di Surabaya. Tapi kalau yang berbagi itu nggak cuma GBB Indonesia, kalau yang di daerah Surabaya, tapi banyak. Salah satunya juga teman saya itu dia juga ternyata sama-sama mendirikan komunitas sosial, tapi kalau dia itu namanya PYI gitu, Pencinta Yatim Indonesia, yang mana nggak cuma fokus sama anak yatim, tapi juga bagi-bagi nasi setiap hari Jumat di jalan-jalanan kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah itu GBB Indonesia, GBB Indonesia itu sebenarnya pusatnya di Jogja, tapi kota-kota cabangnya gitu lah ya, kota cabangnya itu salah satunya ya ada di Surabaya, Sidoarjo gitu dan Sumenep itu sih. Makanya kami kenapa memilih kota-kota tersebut, karena kota-kota tersebut ya memang tersedia volunteer-nya yang mau langsung terjun ke lapangan kayak gitu sih, Kak. Oke, menarik ini, sudah terjawab ya guys. Jadi memang komunitas-komunitas yang semacam itu sebenarnya juga ada gitu kan. Tapi JBB sendiri di tiap daerah, tiap kota, khususnya Surabaya, di Madura tadi juga ada kan. Oke, menarik. Ini sebenarnya program yang sangat bagus. Tapi saya ini malah lebih tertarik cerita di awalnya ini, bukan untuk saat ini yang sudah jalan, sudah ada cabang itu kan. Yang di awal ini pasti berdarah-darah banget nih kan. Nah, yang di awal itu kalau mau saya boleh tahu gitu kan, untuk pendanaan ya ini, terutama pendanaan kalau volunteer insya Allah banyak lah anak-anak kampus gitu kan. Untuk pendanaan di awal itu dari siapa gitu? Apa dari uang panjenengan sendiri dengan teman-teman atau seperti apa itu? Iya, kalau pertama sih kami nggak muluk-muluk ya awalnya, nggak muluk-muluk kayak maksudnya targetnya harus segini segini segini, enggak. Karena saya sendiri nggak muluk-muluk, yang penting istiqomah. Itu sih kunci dari saya selalu bilang sama komandan saya, kita nggak usah muluk-muluk, maksudnya harus dengan target yang sampai jutaan atau apa gitu kan. Tapi yang penting kita istiqomah tiap Jumat untuk bersedekah gitu. Entah itu dalam bentuk nasi bungkus cuma 10 bungkus atau misalnya dalam bentuk apapun itu, yang penting istiqomahnya gitu. Ya nggak apa-apa Pit, oke kita laksanakan gitu. Awalnya itu cuma berdua, bener-bener berdua, saya sama teman saya itu yang saya angkat jadi co-founder itu. Terus masalah pendanaan gimana gitu, ya memang kita harus berkorban ya, kalau kita mau terjun ke apa ini kan namanya volunteer ya, volunteer itu kan sukarelawan. Jadi kita harus benar-benar merelakan apapun yang kita punya gitu, kita harus mengorbankan baik itu fisik, jiwa, raga, semuanya ya, kalau sudah terjun ya harus totalitas ya, harus totalitas. Jadi ya Kalau yang ibaratnya ini kan awal-awalnya bukan bisnis gitu kan ya, ya bagaimana ya enggak, tentang sosial gitu kan, ya jangan berharap ya berharap kita dapat sesuatu kan gitu. betul. Iya Harusnya benar. kita yang memberikan kan Iya gitu. benar. Ya udah akhirnya saya sepakat, saya dan teman saya yang apa ya, mengeluarkan sedikit dana gitu untuk awal-awal GBB, yang penting GBB-nya ini tetap konsisten gitu, istiqomah setiap Jumat bersedekah. Tapi saya yakin gitu, karena setiap saya mendirikan komunitas, saya selalu yakin bahwa setiap kita berjalan di jalan Allah itu pasti akan selalu dimudahkan gitu kan. Saya yakin saya berjalan memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan GBB ini kan sebenarnya karena Allah gitu ya. Karena waktu S1 juga pun begitu, karena waktu di komunitas yang saya bakti juga ya sama gitu, belum ada donatur sama sekali. Tapi setelah nggak nyampe 1 bulan tuh ternyata banyak donatur yang gabung sama kami, dan alhamdulillahnya gitu. Benar. Dan sampai sekarang masih tetap konsisten, masih tetap eksis lah ya, meskipun kami sudah sama-sama lulus dari Jogja, ada yang dari di kota-kota lain, tapi tetap masih dilaksanakan GBB setiap minggunya gitu sih, Kak. Iya luar biasa ini. UGM nih bos, senggol dong. Ini lulusan UGM berarti sama kayak Pak Anies gitu kan, Pak Ganjar gitu. Jadi calon presidennya. Iya, sama kayak
Pak Mahfud itu juga UGM nggak sih? Kayaknya iya ya? Iya betul. Iya Iya. UGM juga. S2-nya, S2 S3 di UGM. Kayaknya semua orang-orang pembesar di negeri ini lulusan UGM, Bos. Ya Kampus kita doakan rakyatnya. nanti Kak Pipit ini bisa jadi ya minimal menteri lah, menteri sosial, ya kan? Nanti Ya, bagi-bagi bungkusan amin. tiap harinya hari Jumat guys, mulai hari Senin, Senin untuk para pemuda yang pengangguran, Selasa untuk siapa gitu kan. Luar biasa ini guys, ini menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa sebenarnya kalau saya mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari Kak Pipit tadi itu mendirikan itu, sebenarnya dimulai dari niat yang tulus sebenarnya. Kalau nggak ada niatan yang tulus, sebenarnya nggak bisa ya kita bertahan sampai sejauh ini. Kak Pipit bisa bertahan sejauh ini kayaknya nggak bisa gitu. Jadi memang semua berawal dari niatan yang tulus, dengan doa gitu kan, dengan perjuangan akhirnya semesta atau Allah mendukung dengan dikabulkan semua keinginan. Luar biasa. Oke Kak Pipit, untuk barangkali ini kan untuk pemirsa semua yang di rumah pengen melihat-lihat, pengen scroll-scroll, pengen spill-spill, pengen lihat apa ya aktivitas dari GBB Indonesia ini, kira-kira hubunginya kemana ini? Atau ada Instagram, YouTube atau apa? Mungkin bisa di-spillkan gitu loh. Nanti saya tuliskan di bawah. Gimana ini? Harus kemana gitu kalau Jadi pengen lihat? teman-teman yang tertarik gitu ya, tertarik ingin bergabung, jadi volunteer atau mendaftar ingin jadi donatur atau bahkan dua-duanya sangat diperbolehkan gitu. Kalian bisa langsung kunjungi media sosial kami ya. Kami sekarang hanya fokus di Instagram sih. Instagram @gbb_Indonesia. GBB_Indonesia. Yang di bawah ini Ya, ya jadi di guys. situ, Yang di bawah ini ya, guys. di situ semua kegiatan kami selalu diliput setiap minggunya. Jadi insya Allah amanah kalau teman-teman Ya. bergabung dengan GBB Indonesia. Jadi tetap ada pertanggungjawaban gitu kan ya. Ya meskipun kita bergerak di bidang sosial tapi kan tetap namanya uang ya kan Kak. Pasti harus sepeser pun harus tetap kita pertanggungjawabkan kan gitu. Ya luar biasa. Oke Kak, terima kasih, ini sangat menginspirasi sekali. Nah sekarang kita bahas di tema yang berikutnya. Karena kebetulan ini Kak Pipitnya bisa hari ini ya kan. Karena kalau mengundang lagi ini belum tentu bisa guys. Jadi mumpung sekarang bisa, ya kita lanjutkan aja pembahasannya. Gitu kan. Being on each map, I'm trying to